Satu hal personality yang paling penting di investment, lu nggak boleh egois. You need to be humble enough in market, or market will humble you. Tiap saham itu ada zamannya. Tiap zaman ada sahamnya. Tidak boleh jatuh cinta sama saham. Nggak boleh, bahaya. Pasar saham Indonesia itu udah mulai boring kalau kita aware. Ini seharusnya tidak terjadi kalau dari dulu, dari beberapa tahun terakhir, kebijakan kita sudah lebih pro growth. We need someone to have a guts now. 2026 orang udah butuh bukti. Orang udah nggak butuh story lagi. Aku 2026 first half bullish banget. Dulu kuliah di mana, Mas Fakro? Aku dulu kuliah di UI Depok. Wih, FEUI. Ceritanya dulu jadi mahasiswa di FEUI itu gimana sih, Mas? Ya, seru dan sibuk. Sibuknya nggak kuat sih. Kenapa emang? Tugasnya banyak. Oh, Kayak gitulah. sulit nggak, Mas? Asistensi ya tergantung. Cuman harus tipe-tipe yang sekolahnya lu harus usaha sih. Kalau lu nggak usaha, ini bukan soal susah ya, tapi lu harus ada effort. Kalau nggak effort kayaknya nggak bisa. Effortnya bukan cuma belajar nih ya? Macam-macam lah, nggak belajar doang. Oke. Aman? Oke, standby semuanya. Yuk. In 3, 2, 1, action! More than just Hidden Gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Artina Glenda. Please welcome Fakhrul Fulvian. Fakhrul, nice to meet you. Nice to meet you too. Great having you here. Thank you banget Mas sudah mau hadir ya di Hidden Masters. Sama-sama juga udah diundang. Ini yang saya ingin tunggu-tunggu nih. Pengen banget mendengar ramalan. Ya. Susah ya, kok ketemu gua nyarinya ramalan. Gua udah kayak nujum. Nah, kan ada yang bilang Mas Fakhrul ini kan professional economic forecaster ya. Kan nama kerennya itu ya, padahal aslinya mah. Nah, nanti forecast-forecastnya seperti apa kita akan tanya. Tapi boleh kenalan dulu dong Mas sama Saud Reset, Mas Fakhrul ini siapa dan kesibukannya sekarang apa aja sih? Oke, kalau saya kayak kamu bilang tadi, ya kalau ini bilang profesional economic forecaster, saya sekarang di Trimegah Sekuritas, salah satu perusahaan sekuritas ya. Ya kerjaan saya sehari-harinya cover makroekonomi ya buat global sama Indonesia juga, terus sama bond market. Jadi kira-kira itu yang aku lakukan. Kesibukannya setiap hari kayak gitu? Yes. Berarti nggak weekdays, nggak weekend, mantengin berita ekonomi gitu ya Mas ya? Sejujurnya sih nggak kuat ngeliatin tiap hari ya. Oh justru nggak tiap hari? Nggak kuat, karena memang kalau kayak lihat ini ya di pasar keuangan itu kan memang seninya kalau news tiap hari banyak aja ya. Betul. Kita harus bisa bedain mana yang news, mana yang noise. Kayak di saham juga tuh pasti ada semuanya yang news beneran, yang material, yang market moving kan noise. Noise kan biasanya selalu lebih banyak. Ini sebenarnya PR-nya yang harus kita lakukan sih kalau aku lihatnya. Oke, jadi setiap hari sudah biasa memilah yang mana noise, yang mana yang news? Yes, benar. Oke. Cerita dong Mas, dulu gimana sih ceritanya bisa jadi ekonom akhirnya nih? Jadi aku pertama kali jadi ekonom itu di Japanese Bank, di sebuah Japanese Bank. Jadi yang pertama kali hire aku jadi ekonom itu orang Jepang, gitu dulu ceritanya ya. Jadi kebetulan gara-gara latar belakang kuliahnya ekonomi, jadinya ya memberanikan diri aja jadi ekonom. Kebetulan employer juga cocok, background cocok, ya udah kita mulai coba analisa-analisa kayak gitu kan ya. Kan sebenarnya kalau aku bilang ya, kalau kayak di Indonesia, apalagi sekarang ya, sebenarnya kalau kita soal kuliah ya, kalau soal ilmu ya, sebenarnya kalau untuk soal ilmu aja ya, kalau untuk kerja profesional, kayak professional forecaster or financial market di sekuritas, aset manajemen, investment banking, sebenarnya kalau secara knowledge, kalau lu belajar S1 lu dengan benar, itu udah jauh lebih dari cukup. More than enough. Kalau lu mau belajar benar-benar ya. Kira-kira seperti itu ya, berikutnya habis belajar benar harus ada keberanian untuk memulai. Karena memang ya yang aku rasain ya zaman dulu, kalau soal teman yang pintar jauh lebih banyak banget. Tapi belum tentu berani mulai di profesi ini, kira-kira kayak gitu. Karena di profesi ini butuh passion, butuh suka. Kalau nggak suka nggak bisa loh. Butuh suka, terus lagi yang kedua butuh guts juga. Kita jadi harus ada keberanian, kira-kira seperti itu. Jadi Mas Fakhrul yang sekarang ini sampai sekarang karena suka. Karena suka. And you have the guts. Terpaksa ujungnya. Kenapa dibilang perlu guts? Emang analis ini kenapa sih yang menyeramkan gitu di mata orang-orang Mas? Atau ekonom? Ya baik, sebenarnya sama ya pekerjaan analis sama ekonom. Kita butuh guts karena pekerjaan kita bikin judgment. Bikin judgment, is it good or not? Is it a worth to buy? Atau lu recommend sell? Yap.
Karena ketika lu mengeluarkan sebuah argumen, sebuah kesimpulan, pasti akan ada sisi yang tidak setuju. Dan lu harus bisa juga handle itu. Ini kira-kira ya memang untuk hal ini dibutuhkan guts. Bahwa lu juga merasa punya good argumen, iya. Ya. Tapi untuk bisa sukses di profesi ini, lu harus punya good argument. You have the knowledge, you have the ability to communicate, dan paling penting di lu harus punya guts. Itu paling penting. Emang pernah salah analisisnya, Mas? Sering. Oh iya gitu? Dan pernah menghadapi judgement yang harsh nggak dari publik? Pernah. Sure lah, pasti selalu kejadian kan. Karena kan memang kita doing forecast itu kan pasti based on assumption kan. Ya. Ada sesuatu yang kita lihat yang memang dalam beberapa waktu itu bisa berubahnya lumayan drastis. Ya. Jadi memang di sana itu ya kemampuan kita membuat judgement dan melakukan analisa itu harus selalu diuji. Dan untuk di profesi ini memang dibutuhkan secara internal pribadi yang meragu. Benar nggak nih? Aku kayak gini, benar nggak ya kalau aku bilang kita beli pasar saham Indonesia lebih bagus daripada Amerika atau sebaliknya dan lain-lain. Dalam dirinya harus ragu, tapi begitu keluar harus yakin. Karena orang nggak mau mendengar hal-hal keraguan. Klien ingin something yang menarik, convincing, dan ujungnya juga harus entertaining. Aduh, kira-kira seperti sulit ya. Kayaknya aku mendengar deskripsi pekerjaan ini kayaknya berat gitu. Paradoxical, tapi di sisi lain juga harus menciptakan sesuatu yang menarik untuk publik gitu. Yes, Supaya menarik. bisa didengar. Iya benar, sesuatu bisa dengar. Itu memang paradoxikalnya. Analis itu, makanya kalau sering lihat analis, kalau lagi jalan-jalan, dia bingung, orangnya penyendiri nggak jelas, ya harap malum ya. Iya. Sesuatu yang menarik baru saja terjadi di Indonesia. Pergantian menteri dari Ibu Sri Mulyani yang sudah belasan tahun memegang ekonomi Indonesia, kuncennya digantikan nih oleh Pak Purbaya. Dari mata Mas Fakrul sendiri, apakah ini suatu perubahan yang Mas Fakrul sukai atau tidak? Kalau saya, jujur saya suka. Karena memang ya kalau mungkin yang biasa ikutin call-call saya dari dulu, saya itu selalu cerita bahwa ini sudah seperti 1 dekade ya. Pasar saham Indonesia itu udah mulai boring kalau kita aware. Padahal kan kemarin IHSG selalu all time high. Ya sebelum kita menyentuh angka 8.000 ya. Iya. Why? Boring pada dasarnya itu pasar sahamnya itu cenderung flat loh. Aku ingat 2015-2016 itu pasar saham itu udah 5.000-an. Udah mungkin beberapa kali 6.000, dan untuk bisa 7.000, 8.000 itu udah hampir butuh 8 tahun loh. Padahal kalau zaman dulu ya naik 30% marketnya, 40% setahun, itu common terjadi. Tapi 10 tahun terakhir itu memang ada perubahan dikarenakan ada dogma kalau aku bilangnya, tapi stance ya, karena memang tiap orang gayanya beda-beda. Kalau Bu Sri Mulyani kan selalu bilang stability over growth. Iya. Stabil. Tapi kalau di mata Mas Benar. Fakrul, Sekarang zamannya beda. Sekarang kita zaman butuh mengejar grow. pertumbuhan. Dan memang itu membutuhkan approach yang berbeda. The guts. Yes, we need someone to have a guts now. Itu pada dasarnya. Jadi yang Karena kemarin kalau terlalu konvensional. konservatif, yes. Pada zamannya itu benar. Tapi sekarang zamannya sudah berubah. Aku rasa ya a new approach itu selain refreshing, for me it is very needed. Jadi di akhir tahun 9.000 optimis Mas Fakrul? Akhir tahun, kalau aku kayaknya 8.600 dulu lah. Oke, konservatif dulu. Tapi kalau kemarin itu ya kalau Pak Purbaya bilang 36.000 dalam berapa tahun ke depan, itu aku I like the call and I sense the argument on it. Itu logical pada dasarnya. Kalau kata Pak Purbaya, itu kan berdasarkan hitung-hitungan yang logis. Berarti menurut Mas Fakrul, itu memang betul hitungannya bisa sampai 36.000? Aku lihatnya bisa, tapi memang cara kita memanage perekonomian itu harus totally berbeda dibandingkan dengan cara sebelumnya. Periode sebelumnya begitu ya? Iya, beda. And do you see that we can reach there in the end? Yes, bisa. Kita bisa, tapi memang harus kita lihat ya dalam setahun ke depan bagaimana eksekusi dari Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia, dan juga dari institusi-institusi lainnya. Pertanyaan saya justru lebih besar tuh pada institusinya. Institusi itu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, ready nggak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi? Karena memang dibutuhkan perubahan approach. Nah, perubahan approach ini yang mari kita lihat ini. Pak Purbaya sudah melakukan perubahan approach-nya, ya selanjutnya kita lihat. Dan pasar nanti akan memberikan judgment.
Kira-kira Satu seperti itu. lagi yang baru, tiba-tiba MSCI mengumumkan ada perubahan formulasi. Nah, bagaimana nih Mas Fakrul? Nah, kalau itu sebenarnya ceritanya itu lebih complicated ya. Mhm. Complicated juga apa namanya ya. Nah, aku lihatnya ini ya, ini seharusnya tidak terjadi. Masa? Seharusnya Jadi tidak, ini enggak gini, ini seharusnya tidak terjadi kalau dari dulu, dari beberapa tahun terakhir kebijakan kita sudah lebih pro growth. MSCI ini kan sebenarnya ah, ini ya yang kejadian di pasar kita. Pasar kita kan ada scarcity of growth. Susah loh. Sekarang itu Glenn, kalau lu mau ini dulu ya, 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 ya. nyari company earnings 30% setahun. Itu aku udah kangen loh. Organic growth 30% per annum itu aku udah lupa. Kayaknya udah 10-15 tahun yang lalu aku sering dengar. Ini kita Sekarang ngomongin company yang sehat nggak yang ngomong memang company yang sehat. big scale gitu ya. Iya, ngomongin company yang sehat, big scale, itu kita udah makin jarang. Sehingga yang kejadian beberapa tahun terakhir, market kita sideways berat. Sideways berat, lalu memang ada beberapa fenomena, apa namanya ya, bilangnya beberapa saham tertentu, akhirnya di ceritanya, akhirnya memang dibawa masuk ke MSCI. Kan ada ceritanya Ya. seperti itu. Itu ya akhirnya mungkin ada mendatangkan beberapa protes, yang aku lihat ya, kalau struktur ekonominya itu beberapa tahun terakhir itu benar, hal seperti ini nggak akan terjadi. Jadi memang aku lihat memang peran Pak Purbaya dan juga kebijakannya ini dibutuhkan untuk membenarkan sistem ekonomi yang ujungnya akan membenarkan lagi komposisi saham-saham yang ada di bursa. Mhm. Sekarang market cap terbesar di bursa apa? Aku mau nanya. Brand. Brand, ya. Sektor apa yang paling besar? Banking harusnya. Ya, selama sektor banking ini besar, IHSG nggak bisa jalan. Karena sebenarnya kalau kita lihat berapa tahun terakhir, cerita stability over growth itu membuat perbankan ini jalan. Sehat sekali, tapi pertumbuhan sektorialnya nggak ada, Glenn. Nah, ini Ini makanya beda kemarin zaman dulu. Zaman Iya, iya. dulu, market cap yang gede itu consumer. Saham jagoan 15 tahun lalu itu Unilever, Mitra Adi Perkasa yang berhubungan dengan apa namanya itu consumers yang menunjukkan bahwa orang Indonesia itu makin hari makin sejahtera. spendingnya ada. Spendingnya. Tapi begitu stability over growth, kamu beli bank aja. Itu yang kejadian 5-7 tahun terakhir. Dan ini yang saat ini sedang berubah. Apakah aku bullish? Tapi memang pertanyaan yang paling menarik, komposisi sahamnya gimana nih IHSG? Ini yang aku lihat perubahannya bakal seru lah, kira-kira kayak gitu. Oke, selama setahun ke depan kita menunggu adanya sudah kemarin kucuran dana 200T. Kemudian formulasi MSCI berubah. Pak Purbaya menargetkan ekonomi naik 6%. Nah, menurut Mas Fakrul, apakah semua fenomena ini nantinya akan tetap mendukung pasar Indonesia kembali bullish? Aku 2026 first half bullish banget. First half, First half bullish banget. cepet dong. Cepat. It will be very fast. It will be very fast. Oke. Jangan di-underestimate. Kenapa? Karena kemarin-kemarin ini ekspektasi orang terhadap ekonomi Indonesia itu very low. Iya. Kalau kita lihat di Bloomberg itu dibandingin negara-negara yang lain, even 2025 ini orang expect no earnings growth. Masih ya negatif, bahkan sementara yang lain pertumbuhannya tinggi. Jadi apa yang akan kejadian kalau memang ekonomi kita jalan after segala policy yang diberikan, orang nggak akan sangka-sangka Yes. kemarin di kuartal 3 rata-rata sektor consumer ternyata above consensus. Saya udah lama banget itu nggak dengar cerita above consensus, udah lupa berapa tahun yang lalu tuh barangnya. Above consensus, oke, nice, above consensus. Ini yang kita lihat ini kita butuhkan lebih banyak lagi. Kejutan-kejutan ini aku lihat akan membuat pasar jalan duluan. Karena pasar keuangan ini kan cerminan masa depan. Yes. Orang nggak lihat kondisinya sekarang, tapi next year to be okay. 6 bulan, setahun sebelumnya dia jalan duluan. Ini yang aku lihat fenomenanya akan terjadi di stock market kita. Wah, exciting dong ya Mas untuk kita semua. Exciting. Itu should be exciting. Jadi next year buat gua ini tahun equity over bond. Oke. Terutama Pak Purbaya itu Menteri Keuangan untuk equity market. Oh. Sementara Bu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan untuk bond market. Nah, itu kita mesti lihat. Beda-beda Ada ya? beda. Oke. Nah, satu lagi nih yang ditunggu-tunggu. Kita kan udah lihat asing masih jualan dari beberapa tahun terakhir. Apakah fenomena yang kata Mas Fakrul akan menjadi bullish nih kita di tahun depan? Asing udah bakal masuk lagi ke Indonesia. Kuncinya asing balik ke Indonesia ini terkait dengan komunikasi kebijakan ini yang kalau aku lihat ya betul lah dikasih ya. Kenapa? Karena asing ini kan semenjak tadinya itu kan asing kan senang kalau asing dulu senang sama Bu Sri Mulyani, sama Bu Sri Mulyani kan semuanya keukur. Semuanya keukur kan mau targetnya seperti ini, seperti itu.
Nah, Pak Purbaya habis ini juga harus mengkomunikasikan, kita memang mau lari kencang, tapi kita tetap harus ada targetnya, apa visinya, itu yang harus dikomunikasikan. Begitu itu ada, harusnya flow asing bisa kembali, tapi kita jangan lupa, struktur pasar modal Indonesia itu sudah totali berbeda dari 10-15 tahun yang lalu. Jangan pernah berharap asing bisa sebanyak dulu lagi, udah, enggak. Oh ya? Udah enggak, ini zamannya udah beda. Yang berduit itu sekarang investor lokal, beda, different. Ini bukan periode QE Amerika, bukan periode interest rate 0% di Amerika, udah beda sekarang. Jadi memang ke depannya asing akan kembali, tapi dominasi investor lokal akan tetap jadi hal yang paling dominan. Itu yang aku lihat. Oke, jadi kita sekarang atau ke depannya itu nggak harus melulu berkaca kepada, oh berapa nih asing beli, oh atau berapa asing masuk atau keluar. Iya, itu tetap penting, tapi semakin tidak relevan. Relevan. Semakin tidak relevan. Karena memang di satu sisi kalau kita lihat data makronya ya, tingkat tabungan nasional orang Indonesia itu naik. Aware nggak? Ternyata tingkat tabungan per PDB kita itu udah lebih tinggi daripada Jepang loh. Kaget nggak? Kita sudah lebih bangsa penabung dibandingkan Jepang. Gross domestic saving Jepang terhadap PDB-nya sekitar 23%. Ya. Indonesia 31%. Kaget nggak? Lumayan. Kita sekarang itu di Asia tinggal kalah dari Singapura dan China. Jadi kita pelan-pelan udah berubah jadi bangsa penabung loh sebenarnya sekarang. Menarik kan? Menarik sekali. Menarik. Oke, jadi kita menghadapi masa depan yang positif, ISG yang jauh lebih bullish, dan tentunya investor lokal yang jauh lebih berjaya. Begitu ya, Mas? Aku lihat arahnya paling nggak first half seperti itu. First half seperti itu. Ya, at least kita manfaatin momennya aja ya. Manfaatin momennya. Kalau aku lihatnya ya saatnya kita seize the moment, karena memang aku selalu bilang ya bahwa pasar modal itu kenapa itu menarik? Karena memang pasar modal itu kayak kamu bilang tadi itu penuh dengan hal yang paradoksikal. Aku ingat itu ada sebuah quotes dari Sir John Templeton bahwa bull market are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die in euphoria. Wah. Gitu pada dasarnya ya, stock market selalu seperti itu. Jadinya ketika orang paling pesimis, justru itu kita harus coba cari hal yang optimis. Dan ketika orang udah pada optimis semua, kita baru harus lebih hati-hati. Jadi memang sangat penting kalau di pasar saham, di pasar keuangan itu untuk selalu reflektif. Begitu Gini harus lo lihat ya, begitu kita punya pandangan yang sama kayak konsensus satu market, itu waktunya kita untuk reflect. Jangan nih, wah kenapa? Karena yang saya percaya di stock market, harga itu pasti salah. Pasti salah, nggak pernah harga itu nggak pernah benar. Harga udah nggak benar. Kalau harganya itu benar, itu nggak akan berubah. Tapi karena harganya itu salah, every day it will move. Iya betul. You need to assume that the price is wrong. You need to assume the price is wrong. Berani menjadi trendsetter, atau memang berani berbuat yang berbeda daripada orang lain? Ya, itu harus. Jadi pada dasarnya kalau di stock market, di financial market, pada dasarnya rumusnya ya, terutama kalau jadi analis, hanya ada dua cara. Either kita jadi orang yang paling loud, misalnya ya, we like saham A, gitu, teriak aja paling kelas, gue suka saham A, gue paling bullish saham A, atau be different. Itu hanya ada dua cara kalau to stay relevant, kira-kira gitu. Kalau Mas Sakrul yang mana? Nggak tahu, tergantung situasi ya. Kalau lagi sama ya udah kita coba paling louder. Kalau memang pandangannya beda ya udah stay different. Karena yang aku percaya orang selalu datang ya bahwa kita itu di stock market itu jadi analis, jadi fund manager, or even jadi sales itu datang karena keunikan. Jadi ya kalau kata aku ya kalau ada yang mau kerja di stock markets, find your own uniqueness and stay there. Oke, nah kita melihat Mas Sakrul tadi bilang first half 2026. Kalau sektornya selain consumer, ada sektor-sektor lain yang menarik gak Mas? Kalau aku senangnya komoditis. Masih main? Aku masih main, komoditis masih main. Komoditis masih main, emas mungkin sudah last leg, aku lihatnya mungkin yang terkait dengan timah, rare earth, dan sebangsanya. It will be very intense. Cerita-cerita terkait apalagi persaingan Amerika dengan China, isu geopolitik, ini yang terkait dengan rare earth ini bakalan jalan. Oke. It will continue to surprise everybody. Oh ya? Gitu ya. Berarti kalau kita di Indonesia, probably batu bara? Batu bara, scan. Batu bara oke. Terus aku lihat mungkin sektor terkait dengan komoditas ya. Komoditas seperti timah, koper, dan
teman-temannya itu masih sangat oke sekali. Kalau rare earth memang kemarin kita sudah melihat di US naik gitu ya. Cuma kalau di Yes. Indonesia kan kita masih lihat setelah rally dari saham-saham emas, komoditis masih wait and see nih So wait kayaknya. and see, bakal banyak surprise baru. Hmm. Tenang aja, itu yang aku lihat. Jadi first half bakal banyak surprise, tapi memang second half kayaknya this is growing ya, second half tahun depan. Jadi mari kita lihat. Oke. Berarti kalau banking, Konglo, Kalau Konglo aku suka, cuman Konglonya kita mesti cek Konglo yang punya plan. Mhm. What's the plan? Ada yang ceritanya mau punya ekspansi atau akuisisi baru. Kalau everything is clear, just go for those Konglo. Tapi other than that, kalau cuman ceritanya nggak convincing, aku kerasa kayaknya udah cukup. Karena aku lihat ya, saham Konglo sudah last leg. Karena kan ceritanya corporate action. Corporate action, tahun pertama Presiden Prabowo, you need to regroup and remapping lagi your asset, your business model, and anything. Tahun 2026 orang udah butuh bukti. Orang udah nggak butuh story lagi. Itu ceritanya tahun 2026. Menarik nih, Sahabat Riset boleh catat dulu nih ya. Jadi tadi sudah disebutkan sama Mas Fakrul apa saja yang menarik. Nah, itu kan tadi kalau soal sektor dan pandangannya dari ekonomi. Nah, kalau kita ngomongin personalnya Mas Fakrul nih. Mas Fakrul ini tipe investor yang seperti apa sih? Oh, kalau saya investor yang pragmatik. Saya sih orang pragmatik. Kalau untuk investment saya selalu pragmatik. Saya selalu sinis on everything. Ya cynical ya. Hopefully the cynical itu lebih untuk hal yang lebih positif ya. Dan juga kalau saya sih lebih lihat cyclical ya. Saya selalu lihat bahwa tiap saham itu ada zamannya. Tiap zaman ada sahamnya. Jangan salah dan tidak boleh jatuh cinta sama saham. Nggak boleh, bahaya. Cannot. Oke, seperti yang tadi sudah di-mention ya, berarti kayak nanti 2026 pilihan sama Mas Fakrul sudah ada. Sudah dilirik dari sekarang ya? Sudah lirik dari sekarang. Karena memang PR-nya dari ini ya, untuk jadi a good person in stock market, you need to have a proper expectation. Punya pengetahuannya cukup. Tapi seringkali punya pengetahuan nggak bisa bangun ekspektasi juga banyak. Jadi pada dasarnya perlu pengetahuan, lu mesti tahu cara membangun ekspektasi, and you need to understand how to price the market. Ini kayaknya lebih art ya dibandingkan sains. Nggak ada hitung-hitungannya tuh. Kita bisa lihat. Jadi nggak Oke, perlu tuh. good things misalnya saham Unilever kemarin naik. Apakah sudah 100% price in? Ya, we don't know. Mungkin kita we need sense juga apa yang orang udah tahu. What surprise that could coming. Kita mesti sensingnya lebih matter. Oke, tapi berdasarkan ilmu ekonomi ya, ngitung juga nggak sih kira-kira targetnya akan kemana? Or do you see the technical analysis juga? Hitung. Tapi aku selalu lihat teknikal. Teknikal itu kalau untuk aku itu suatu hal yang aneh tapi nyata. Kalau orang sains ya, kalau orang universitas sains bilang teknikal itu pseudoscience yang tidak ada yang benar-benar sains yang berhasil membuktikan teknikal itu. But it happen to be true. Ya. It works somehow gitu kan? Iya, it works somehow. Karena memang itu menceritakan teknikal itu menceritakan psikologi market. Psikologi market apa namanya? It is not about what you thinking, Glenn, tapi what the crowd are thinking. Itu yang diceritakan oleh teknikal. Itu juga tetap harus lu baca. Jadi bukan cuma masalah kita sendiri, tapi kita juga mesti ngelihat bagaimana the crowds are going to react gitu ya. Yes, the crowd is going to react. Jadi satu hal personality yang paling penting di investment, lu nggak boleh egois. Once you orangnya egois di stock market, lu done. Cannot. Kalau Mas Fakrul ngelihat para investor atau trader lah ya zaman sekarang, what's the biggest mistake that mereka bisa buat dan itu mungkin bisa menjadi batu sandungan yang paling besar? Problem terutama on the trader, umurnya berapapun, yang baru ataupun yang lama, selalu masalahnya di overconfidence. Gimana? You need to be humble enough in market, or market will humble you. Kita mesti aware. Itu seperti itu. Bahwa once you are, 2 days you are right, tapi bisa jadi besok cara pandang yang lu pakai sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Secepat itu turnover. Bisa secepat itu. Apalagi di zaman yang berbagai macam perubahan, tiap hari cerita macam-macam, apa aja itu? AI, apalagi data center, apalagi ESG, so many things, apalagi di zaman itu. Satu cuitan, satu kalimat, market drop. Pernah mengalami kesalahan-kesalahan seperti itu nggak Mas Fakrul? Sering. Tetap ya? Tetap sering. Tapi memang PR-nya di market itu adalah it is not about whether you could avoiding doing wrong stuff. Ya. Tapi ketika lu salah, lu mesti tahu lu mesti ngapain. Itu lebih penting lagi. Jadi berbuat kesalahan, it's okay? It's okay,
kita bisa minimize ya dengan kita makin latihan, kita lebih konsentrasi. Tapi lebih penting lagi ketika lu mengalami kesalahan, lu misalnya salah enter saham. Oh, iya itu sering terjadi juga ya. Terjadi, common. Karena memang ketika lu beli itu tuh sudah lebih much more emotional dan logical. Rekomendasi sahamnya sama. Gua sama lu misalnya beli saham X, sama-sama beli saham X, hasilnya bisa beda loh. Itu sangat penting. Nah, itu dia lebih penting itu gimana lu bisa ngehandle kesalahan. Instead of berusaha untuk terus-terusan benar. Itu juga agak apa namanya ya? Ya, lebih philosophical lah buat investment. If you could say one word kepada para investor, nasihat apa sih yang akan Mas Fakrul berikan? Nasihat saya pada investor ya, terutama mungkin yang muda-muda, nasihat saya bahwa kita berinvestasi, seringkali kita dapat saham bagus atau good investment, that would be very rare. Misalnya dapat saham yang beggar dan lain-lain. Ada tahun-tahun tertentu, kayak tahun kemarin banyak ya, tapi nggak selalu tahun tuh kayak gini, nggak selalu kayak gitu. Aku selalu pesan bahwa ketika kamu merasakan ini a good moment, itu harus ada kombinasi antara hitungan, you read the financial statement, you read the economy, and many things, terus juga you talk a lot di market, jadi lu tahu juga ini sahamnya, how's the sentiment, dan lain-lain. Lalu juga after that yang paling dibutuhkan itu adalah ya apa namanya, lu harus punya kesabaran yang tinggi dan juga by the end ketika lu lihat ada opportunity bagus, you need to seize the moment. Itu pesan saya, seize the moment. Seize the moment ya. Karena momen yang bagus itu jarang-jarang. Kamu suka main poker? Nggak pernah jujur. Oh, nggak pernah? Oke. Kalau aku sih suka mainkan ya good investment. Ketika lu nemuin good investment, it's just like playing poker. In most of time, kartu lu tuh pasti jelek. Jarang-jarang kartu lu bagus. Tapi begitu kartu lu bagus, you need to make sure that you make the best gain on it. Kira-kira seperti itu peran saya. Nah, tapi sama seperti itu tadi, ketika kartu lu bagus, lu juga tetap nggak boleh overconfidence. Nggak boleh sama sekali. Oke. Jadi harus equilibriumnya ada ya? Ada equilibrium. Karena itu memang a good trader, a good investor itu rata-rata orangnya paradoksikal juga dalam hati dia penuh keraguan. Tapi ketika keluar nggak boleh ragu sama sekali. When you face somebody, you face your client, nggak boleh ada keraguan. So basically you're a scientist, tapi you're also an artist kayak gitu ya? Yes, kira-kira seperti itu. Itu yang membuat aku suka kerja di capital market. Ketika lu di satu sisi lu scientist ya, you are living with the testing your hypothesis. Tapi ketika lu ketemu orang, you need to be able to convince and to entertain. Oke, sebuah paradoks yang sangat menarik. Mas Fakrul, kedepannya apa sih harapan Mas Fakrul baik sebagai seorang individu maupun seorang ekonom? Ya, kalau saya sih berharap ya mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi cepat. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat, IHSG cepat juga nyampe 10.000, 36.000-nya lebih cepat juga sehingga kita semuanya bisa seperti kayak katanya Pak Purbaya ya, kita bisa kaya rame-rame. Nah, kaya bersama. Itu kira-kira harapan kita ya. Selalu ada fase-fase ekonominya dan selalu ada upside dan downside, ada suka dan dukanya. Yang aku lihat ya, mudah-mudahan habis ini potensi pertumbuhan dan opportunity kita untuk trading di saham juga harusnya dia lebih bagus lah ke depan. Itu kira-kira harapan saya. Yes, ATH, Porto juga ikutan. Amin. Karena jangan seperti itu. Karena banyak kejadian IHSG ATH, Porto nggak ATH. Salah siapa nih kan? What's wrong? Salah siapa? Salah siapa? Yang pertama sekali kalau ada kejadian kayak gitu, jangan salahin siapa-siapa, analisa dulu, why. Karena pokoknya begitu kamu udah merasa bahwa cara pikir kamu salah, langsung berubah. Karena memang yang paling susah di market itu untuk jadi sober. Makin cepat sober, makin cepat juga recover-nya, makin cepat juga jadi cuan. Kira-kira seperti itu. Oke. Mas Fakrul, kalau boleh disingkat, untuk seorang Mas Fakrul, apa sih arti atau definisi sukses? Kalau definisi sukses buat aku itu lebih pada orang yang bisa mencapai inner peace masing-masing. Karena definisi inner peace tiap orang itu beda-beda. Ada orang yang dapat inner peace-nya bahwa hobi hidup aku senang bekerja. Itu ada yang kayak gitu loh. Senang kerja, senang making money. Oke, great. Lu bisa dapat inner peace di sana. Go. Terus juga ada juga yang senang inner peace-nya bersama keluarga dan lain-lain. Itu yang aku aku kategorikan sukses. When you can find your inner peace.
Ketika lu bisa mencapai inner peace itu, lu ngapa-ngapain gak akan capek. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Kalau untuk sekarang Mas Fakrul, apa inner peace-nya? Kalau saya, I could find the inner peace. Kalau saya sih orangnya senang ngobrol ya. Senang ngobrol, senang cerita. Saya senang kalau seandainya itu mungkin masih ada orang yang mau dengerin saya ngasih presentasi, ngobrol, dan lain-lain, ngasih outlook. Dan senang baca tulisan saya. Saya kira seperti itu. Oke, so basically di mata Mas Fakrul, you're already a successful person ya sekarang? I don't know, amin. Oke, so itu dia. Thank you Mas Fakrul. Thank you. Dan tapi sebelum kita tutup nih diskusi hari ini, ada games kecil Iya, supaya kita lebih santai. Gamesnya adalah ekonomi cepat, jawab tepat. Yang pertama, inflasi tinggi atau defisit anggaran besar, mana yang lebih bahaya? Kalau aku lihatnya lebih bahaya defisit anggaran besar. Oke, berikutnya, rupiah menguat atau ekspor naik, mana yang lebih ideal untuk jangka panjang? Ekspor naik. Oke. Kebijakan moneter ketat atau longgar? Longgar dong. Longgar, oke. Lebih penting mana nih, data atau intuisi? Saya intuisi. Intuisi. Oke, that's it. Thank you Mas Fakrul sudah mau datang. Thank you. Sobat Reset, itu dia tadi ya. Yeah. Perbincangan kita bersama dengan Mas Fakrul Fulvian. Kalau kamu suka sama episode ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye!